Pagi Pak Wisnu. Pagi. Pagi hari ini. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak Wisnu hari ini. Senang sekali saya bisa masuk kita kembali di SMPN 1 Jember ya. Selamat datang ya. Hari ini kita akan melaksanakan pendampingan ya. Dimana hari ini rencananya kita akan melaksanakan observasi. Ya. Kemarin Pak Wisnu sudah mengirimkan EPP ke saya mengenai persiapan untuk observasi. Kalau saya lihat, saya revisi, luar biasa EPP-nya sudah sangat lengkap, beneficiasinya ada, ya KSE-nya juga sudah diterapkan di situ. Oke, sebelumnya Pak Wisnu boleh tidak saya tahu mengenai pencapaian Pak Wisnu selama sebulan ini, apa yang perlu dilakukan? Saya sudah melakukan beberapa hal, salah satunya diseminasi berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga melakukan praktik-praktik baik dan pengimbasan kepada rekan sejawat, Pak. Kemudian juga saya juga kemarin sempat melakukan coaching bersama teman rekan sejawat begitu, BOAS kemarin. Oh gitu ya, luar biasa. Terima kasih Pak Wisnu ya, selamat melaksanakan itu. Ya saya rasa itu memang harus kita imbaskan kepada rekan-rekan yang lain. Oke Pak Wisnu, nah kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Nah menurut Pak Wisnu, apa nih tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di kelas? Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, siswa bisa mengenal daerahnya melalui lagu, Pak. Jadi kita akan tujuan belajar itu bagaimana siswa mengenal lagu-lagu daerah dan lagu nasional, kemudian bisa menghayatinya sehingga mereka bisa tahu bahwa jati diri mereka adalah di Indonesia. Kita nanti di kelasnya apa? Di kelas 8 sih, Pak. 8C. Jumlah siswanya? Jumlah siswanya di 28. Nah, dari tujuan tersebut nanti kira-kira menurut Pak Wisnu area apa yang akan Pak Wisnu kembangkan nanti pada saat pembelajaran? Nah, saya akan mengembangkan area lebih kepada pembelajaran sosial emosionalnya, Pak. Karena memang itu kemarin yang menjadi kelemahan saya begitu. Itu menjadi kelemahan saya dari mulai manajemen diri dan kemudian ini itu belum diterapkan. Tapi mudah-mudahan sekarang bisa dimaksimalkan. Kalau misalnya ke keterampilan anaknya? Keterampilan anaknya itu bagaimana anak bisa memainkan musik, kemudian juga nanti alat musik untuk sebagai pengiring menyanyi, kemudian nanti anak mempraktikkan menyanyi lagu daerah. Oh gitu, biasa sekali. Nah, untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tadi, kira-kira strategi apa yang akan Pak Wisnu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, tentunya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek, Pak. Jadi saya akan memberikan proyek yang mana nanti anak supaya berlatih secara berkelompok, kemudian anak nanti mempresentasikan hasil latihannya. Luar biasa sekali ya, saya sudah sangat antusias sekali melihat kegiatan nanti di kelas ya. Terima kasih Pak Wisnu sudah saya tangkap beberapa poinnya. Ya, setelah ini kita langsung ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa hari ini? Baik. Ada yang tidak baik hari ini? Ada. Siapa? Kenapa tidak baik? Baik semua ya? Ya. Masih senang kan sekarang? Apa? Sebelum kita mulai, kita berdoa. Silakan pimpin doa. Siapa yang memimpin? Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan cek dulu kehadiran. Ada yang tidak masuk siapa hari ini? Rekan Lutfi. Siapa? Rehan Lutfi ya? Rehan Lutfi. Nama? Rehan Lutfi kenapa? Sakit. Sakit. Satu lagi? Andika. Andika. Sakit.
Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang materi bernyanyi bersama lagu daerah. Ya, tapi juga kita nanti akan sedikit perkenalan dengan lagu-lagu nasional, ada lagu-lagu nasional. Nah, kita sudah pernah menyepakati kesepakatan belajar yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru, kemudian menerima perbedaan dan saling menghargai teman-teman, lalu memakai pakaian dengan rapi. Sudah rapi pakaiannya? Ya. Berperan aktif dalam kelompok, kemudian berperan aktif dalam diskusi. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Silakan. Kesepakatan kita nih dalam belajar nih. Mau tambahkan? Ini kan yang minggu lalu ya? Ya. Mau tambahin lagi nggak? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Nah, sebelum ke materi, Bapak ingin bernyanyi dulu bersama. Berdiri yuk. Ada yang tahu lagu ini? Lagu dari dalam mana? Bangka. Ada yang tahu lagunya? Tahu ya? Yuk. 1, 2, 3. Apa bedanya kira-kira? Ya, Yesi. Apa Yesi? Menurut saya perbedaannya lagu kidul itu adalah lagu daerah, sedangkan lagu Indonesia Pusaka yaitu lagu nasional. Ya, tangan buat Yesi. Ya, salah satu perbedaan yang sangat prinsipil adalah dari ciri lagunya itu sendiri. Bahwa lagu kidul adalah lagu daerah. Daerah mana? Kalau lagu Indonesia Pusaka, lagu wajib nasional. Gitu ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, nanti setelah para siswa mempelajari
materi bernyanyi lagu bersama lagu daerah ini dengan model pembelajaran PDL strategi dapat mengenal bentuk-bentuk bernyanyi. Ya, nanti kita akan mengenal bentuk-bentuk bernyanyi nih. Kemudian kedua, mempersiapkan suara dengan baik sebelum bernyanyi. Apa yang perlu kita persiapkan? Ya. Lalu yang ketiga, mempraktikkan bernyanyi bersama dengan baik dan benar. Ya, nanti ketika bernyanyi harus secara baik dan benar, begitu. Ya. Nah, kemudian Bapak ingin menyinggung sedikit materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ada yang disebut dengan ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama Pak, memiliki sifat informal. Apa maksudnya? Memiliki sifat informal. Artinya lagu tersebut bercirikan kedaerahan. Ya, tidak formal karena lahir dari sebuah kebudayaan atau etnis tertentu, begitu. Kemudian yang kedua, menggunakan syairnya, lagu dan bahasa daerah. Ya, jelas karena disebut juga lagu daerah. Kemudian keempat, yang ketiga, melibatkan alat musik daerah. Bahkan tidak menutup kemungkinan sekarang sudah banyak mengkolaborasikan dengan alat musik yang modern, ya, seperti gitar, yang dari barat, gitu ya. Kemudian bagian dari budaya masyarakat. Karena tadi Bapak katakan bahwa lahirnya lagu tersebut dari budaya masyarakat tertentu, gitu ya. Kalau dari lagu daerah Sunda, pasti dari budaya Sunda. Kalau lagu Jawa berarti budaya Jawa dan seterusnya. Kemudian dipelajari secara oral atau lisan, ya, karena secara turun temurun sehingga dipelajari secara lisan. Karena budaya di daerah kita ada budaya lisan, gitu. Ya, kebanyakan budaya Nusantara itu adalah budaya lisan atau budaya oral, gitu ya. Sehingga ketika dipelajari itu dibeokkan, namanya biasanya disebutnya dibeokkan, ya, ditirukan, sehingga itu bisa namanya. Kemudian tidak terspesialisasi, ya, tidak ada spesifikasinya, tidak terspesialisasi, gitu. Itu ciri-cirinya. Kemudian kita juga kemarin mempelajari tentang jenis-jenis alat musik tradisional. Coba, ada yang masih lupa? Ada yang masih lupa? Alat musik berdasarkan sumber bunyinya apa saja? Satu. Membranofon itu apa? Membranofon itu apa? Menggunakan selaput kulit sumber bunyinya, ya. Kemudian kedua, aerofon itu menggunakan lubang udara. Kemudian apa lagi? Idiofon. Apa sumber bunyinya di luar? Berbunyi dari alat musik itu sendiri. Kemudian apa lagi? Kordofon. Kordofon itu apa? Jawa, ya, atau senar. Apa lagi masih ada? Elektrofon. Menggunakan listrik. Itu kita ketika diklasifikasikan berdasarkan sumber bunyinya. Kemudian kalau berdasarkan teknik memainkan, cara mainkan dipetik. Apa lagi? Belajar apa bedanya ditepuk sama dipukul? Kalau dipukul menggunakan alat. Kalau dipukul menggunakan alat, kalau dipukul menggunakan tangan. Ya, beda ya. Jadi ada yang ditepuk, ada juga yang dipukul. Berdasarkan fungsinya, ritmis, melodis, harmonis. Masih ingat ya? Ya, memang masih banyak. Jangan sampai lupa itu, karena kita akan terus mempelajari itu. Kemudian, nah, kita kaitkan materi yang minggu kemarin dengan hari ini. Kira-kira kemarin kita sudah mempelajari lagu-lagu daerah, ya? Apa saja yang sudah kita pelajari lagu daerah apa? Angin sama kira-kira nih menurut kalian lagu Sio Mama menceritakan tentang apa? Seorang anak yang sedang merantau, kemudian gitu ya. Kalau yang Angin Mamili apa kira-kira? Angin Mamili kupasa di tongkrongan besar takkan lupa. Iya, tidak melupakan. Iya.
Nah, kemudian lagu wajib nasional apa nih yang sudah para siswa Indonesia Pusaka, apalagi Indonesia Raya, Garuda Pancasila, banyak ya lagu wajib nasional. Nanti silakan kalian coba data apa saja lagu wajib nasional yang sudah kalian ketahui ya. Nah, kita berlanjut nih, kita nonton dulu nih. Silakan kalian siapkan alat tulisnya. Bapak, kita bagi kelompok dulu supaya nanti lebih enak ya. Kita bagi kelompok dulu. Sudah dibagi belum kelompoknya? Belum. Silakan kita bagi kelompok dulu. Bapak pilih ketua kelompoknya dulu deh. Ketua kelompoknya siapa aja ya? Alea, Adis, siapa lagi? Siapa yang bersedia deh, Cung? Yang bersedia jadi ketua kelompoknya? Rama boleh, Rama. Adis dia? Bersedia ya? Boleh. Yesi, boleh. Yesi sama? Alea boleh. Ya, silakan. Silakan berkumpul berdasarkan ketua kelompoknya masing-masing. Yang lainnya boleh memilih, silakan. Boleh memilih dengan ketua kelompok siapa saja. Silakan. Udah. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya dirapikan bedanya. Ya. Satu kelompoknya ini kita berapa orang? 28. 28 bagi 4 berapa? 7. Ya. 2 orang ke sekolah. Ya enggak apa-apa. Berarti 26. Ya. Silakan dibagi 4. Berkumpul dengan kelompoknya. Ini, ya silakan. Ini yang mana nih? Kelompok kalian mana lihat? Kelompok Yesi, Bapak beri nama kelompoknya kelompok Sunda. Kelompok Alea, kelompok Bali. Kelompok Adis, kelompok apa ya? Adis apa? Jawa, boleh. Kelompoknya Rama, Sulawesi, boleh. Sulawesi, ya oke Sulawesi. Silakan berkumpul ya di kelompoknya. Ya. Oke. Ini kelompok Yesi, ini kelompok Alea, ini kelompoknya Aris, kelompok Rama. Oke, silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya ya. Kalian simak video ini, kemudian catat hal-hal yang penting yang kalian temukan, ya. Mungkin dari judul lagunya, mungkin dari bahasanya, mungkin dari alat musiknya, ya. Kemudian mungkin dari isi lagunya. Silakan kalian catat hal-hal yang kalian anggap itu penting untuk kalian ketahui. Paham ya? Silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya sambil disimak. Siap? Siap. Siap ya? Oke. Oke, belakang kelihatan Kak? Sudah dapat? Belum? Ya, silakan. Ditempelkan jika sudah. Bakal 1 menit ya. Silakan ditulis temuan-temuan kalian. Kemudian nanti silakan 1 orang ke depan untuk membaca hasil temuan-temuan dari kelompoknya. Kelompok 1 dibaca oleh kelompok 2, 2 dibaca oleh 3, 3 dibaca oleh 4, 4 dibaca oleh 1. Ya, paham? 1 dibaca oleh 2, 2 dibaca oleh 3, 3 dibaca oleh 4, 4 dibaca oleh 1. Mana nih? Kelompok Sulawesi Rama belum nempel yang video 1. Silakan kalian boleh mencari referensi dari
internet, gunakan handphone ya boleh. Mencari, Bapak kasih dulu. Video kedua itu dari Kalimantan, alat musik dari Kalimantan. Kelompoknya Sunda, Yesi. Ya. Baik, sekarang kita bacakan temuan-temuan dari masing-masing kelompok. Kelompok satu Sunda dibaca oleh Bali, Bali dibaca oleh Jawa, Jawa dibaca oleh Sulawesi, Sulawesi dibaca oleh Sunda. Silakan baca kelompok Sunda oleh kelompok Bali. Perwakilannya silakan. Coba. Alia, boleh. Baca yang sudah betul. Baik, saya akan membacakan dari kelompok Sunda, yaitu dengan temannya Yesi. Dari video tersebut, yaitu seseorang yang menyanyikan lagu Sio Mama, yaitu lagu daerah yang berasal dari Maluku, dan diiringi dengan alat musik tradisional, yaitu doli-doli. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2, kelompok Bali dengan ketua ya. Alat musiknya sama seperti aruba dan cara memainkannya pun sama dengan cara dipukul dan suaranya sangat merdu. Lagu Siwama asal Maluku. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan buat kelompok. Berikutnya Jawa dibaca oleh Sulawesi. Silakan. Lagu Sio Mama menjelaskan tentang seorang anak yang rindu sosok ibunya. Di lagu tersebut diiringi alat musik arumba dan bersumber bunyi idiopon. Sumber bunyinya dari alat itu sendiri dan dimainkan dengan cara dipukul. Oke. Berikutnya apa lagi ya? Sulawesi dibaca oleh Sunda. Siapa yang baca? Saya perwakilan dari kelompok Sunda akan membacakan dari kelompok Sulawesi. Menggunakan alat musik dari Ambon berdasarkan sumber bunyi idiopon, yaitu badan alat musik dan alat musiknya adalah kolintang dan cara memainkannya dengan cara dipukul. Ya. Ditempel lagi ya? Ya, tepuk tangan buat semua kelompok. Baik. Ya, untuk yang pertama, betul. Cara mainkannya bagaimana? Dipukul. Berarti termasuk apa namanya? Sebelumnya apa? Dari badan alat musik itu sendiri apa? Idiopon. Kemudian alat musiknya apa? Kolintang. Orang mirip kecapi ya? Ya, itu alat musik dari Kalimantan namanya sape. Yang betul adalah kelompok Sunda. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya sensapi. Gak apa-apa. Kita lanjutkan. Nah, kita coba jawab. Apa yang membedakan antara lagu daerah dengan lagu nasional? Cuk. Tadi ada lagu daerah lagu pertama ya. Lagu keduanya lagu nasional, bagaimana lagu daerah itu. Apa yang membedakan antara lagu daerah dengan lagu nasional? Cuk. Ya, Adis. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang membedakan
bahasanya. Sedangkan lagu nasional lebih sering menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Selamat tadi. Yang kedua, apa perbedaan bernyanyi solo, duo, unisono, dan paduan suara? Cuk, silakan dari kelompok mana yang mau menjawab? Bernyanyi solo, duo, dan tiga juga masuk kepada berarti solo, duo, unisono, dan paduan suara. Silakan. Cuk, siapa? Dari kelompok mana? Apa yang membedakan bernyanyi solo, duo, unisono, dan paduan suara? Unisono. Kalau solo apa solo? Iya sendiri. Kalau duo? Berdua. Kalau unisono? Oh, berempat. Kalau paduan suara? Lebih dari 4. Lebih dari 3. 20 kelompok ya. Oke, kata kuncinya kalau unisono itu berarti unison, berarti bernyanyi satu suara dengan nada yang sama, begitu ya. Itu unison. Mau itu 3 orang, 4 orang, 5 orang, itu unisono, tapi nyanyinya sama nadanya. Ya. Kalau paduan suara betul banyak orang, biasanya 20 sampai 30 orang dan membedakan suaranya. Gitu ya, ada suara 1, suara 2, dan suara 3. Dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita perform. Kita kemarin sudah belajar tentang lagu daerahnya apa? Siapa? Sudah pada apa? Ya. Kita nyanyi bareng-bareng dulu, kemudian nanti silakan nanti latihan masing-masing kelompok berlatih. Nanti kita akan tampilkan per kelompok. Masing-masing kelompok boleh memilih satu lagu daerah atau memilih lagu nasional boleh. Silakan terserah kalian. Ya, sesuka hati kalian. Mau pilih yang lagu daerah boleh, yang mau lagu nasional boleh. Yang disampaikan alat musik boleh diiringi alat musiknya. Kemudian mau berlatihnya di mana silakan. Ya, berarti bapak kasih waktu 5 menit saja. Kemudian persentasenya 5 menit. Ya, bisa? Paham? Oke. Kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Sio, bisa ya? Ya boleh dong. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tahun lalu
sudah siap kita presentasikan. Oke? Yang sudah siap tinggal ditampilkan. Kalau latihan di sini saja boleh. Untuk waktu sampai 5 menit cukup ya. Ya, silakan dimulai berlatih. Oke? Boleh coba kayak gitarnya. Ada yang sudah bawa? Nah, iya. Ya, yang tidak bawa boleh dipakai gitarnya. Yesi ada. Ada. Adis ada? Ya boleh pakai. Oke. Silakan 5 menit. Ya. Satu menit lagi, kita Bapak siap, tidak siap, kita promo. 1 menit lagi ya. Siap, tidak siap, kita promo. Perkenalkan, nama saya Alay Putri Media. Saya dari kelas 8C
Safira, saya dari kelompok 2, kelas 8C, kelompok Bali. Perkenalkan, nama saya Ana, saya dari kelompok 2, kelompok Bali. Perkenalkan, nama saya Tika Oktaviani dari kelompok 2, kelas 8C Bali. Perkenalkan, nama saya Priscilia Anggraini dari kelas 8C, kelompok 2, Bali. Perkenalkan, nama saya Eka Febiola Safira dari kelompok Bali, kelas 8C. Perkenalkan, saya Megi Dewantari, saya dari kelas 8C, kelompok Bali. Oke, langsung saja mulai dari intro dulu. Adis, silakan. Mau Adis dulu? Messi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema Jawa. Perkenalkan, nama saya Aditya Nanggaran. Perkenalkan, nama saya Fitriana Dewi Anjani. Perkenalkan, nama saya Nafila Yanti. Perkenalkan nama saya Gabriel. Perkenalkan nama saya Rina Sofiani. Perkenalkan nama saya Bima. Kami akan menyanyi lagu wajib nasional Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air bentang pusaka Dinas Jaya Indonesia. Assalamualaikum
tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Waktunya hampir habis ya. Bapak ingat terakhir. Bagian mana yang menurut kalian? Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dalam pelajaran ini? Main gitar, nyanyi, tampilnya, apalagi percaya dirinya, apalagi yang paling sulit nih? Seriusnya, tadi ketawa-ketawa ya, sulit untuk serius. Berarti untuk meningkatkan rasa percaya diri itu perlu dilatih, perlu dibangun ya. Jadi bagaimana supaya kita mau percaya diri? Karena itu memang yang paling sulit, gitu. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kamu sekarang nih? Untuk memperbaiki yang tadi berlatih, apalagi lebih serius, lebih percaya diri, lebih fokus, dalam aktif dalam berkelompok. Luar biasa, tepuk tangan bagi semua ya. Makanya harus bisa percaya diri. Kalau orang yang sudah percaya diri, orang itu tidak akan berani untuk menjual diri. Ya. Kemudian kepada siapa kamu akan minta bantuan untuk memahami pelajaran ini kira-kira nih? Kepada Bapak Guru. Ke siapa lagi selain ke Bapak Guru? Ke teman. Ke internet bisa belajar juga ya. Apa kemana lagi? Ke orang tua kalian yang udah bisa barangkali ya, gitu banyak. Kemudian jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan nih pada pelajaran kita hari ini? Berapa? Oh, 10. Cuma sampai ya, Pak? Berapa? 4. Ada yang 5, cuma yang 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang cuma yang 4. Oh, sisanya 4, berarti 4 dan 5. Baik. Kemudian yang terakhir, bagian mana dari pelajaran ini yang menurut kamu paling menyenangkan? Nyanyi. Apa? Menyimak video. Ada lagi? Bermain gitar. Bernyanyi bersama. Ya. Melihat temannya tampil seru tidak? Seru. Oke, tepuk tangan untuk semua. Karena waktunya habis, terima kasih banyak. Kesimpulannya adalah Bapak menyimpulkan terakhir untuk belajar kita hari ini bahwa secara bernyanyi itu konsepnya ada bernyanyi solo, bernyanyi duo, trio, diatonic, dan paduan. Ya, biasanya ada vokal group juga. Vokal group itu lebih terbatas daripada paduan suara. Nah, kemudian saat akan melakukan performansi atau tampil, kita juga perlu melatih percaya diri, melatih bagaimana kita harus bernyanyi yang baik ya. Karena kalau dengan tertawa tadi bagus nggak nyanyinya? Kurang bagus ya. Jadi harus fokus, serius, maka suara yang keluar pun akan lebih baik begitu. Ya, paham ya? Jadi lagu perbedaan kita apa tadi? Lagu daerah dan lagu nasional bedanya apa? Bahasa. Dari bahasa. Apa? Alat musiknya yang digunakan, apa lagi? Bajunya, mungkin pakaiannya ya, kedaerahannya, termasuk budayanya dan sebagainya. Baik, ya terima kasih banyak. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kalian juga bisa memaksimalkan pelajaran kita. Yang bisa bermain gitar, tingkatkan terus berlatih bermain gitarnya. Yang bernyanyi kita akan bernyanyinya. Oke, terima kasih banyak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kita semua. Coba kita coba. Oke, Pak Wisnu, terima kasih ya
Tadi kita telah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Luar biasa ya. Tadi sudah saya bilang saya serasa di sekolah musik ya. Luar biasa, anak-anaknya aktif sekali. Apalagi Pak Wisnu mahir sekali dalam menggunakan alat musik. Ya ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam Alhamdulillah. pembelajaran tadi ya Pak Wisnu ya. Oke Pak Wisnu, setelah pembelajaran tadi kita akan melaksanakan refleksi sekarang. Nah, bagaimana perasaan Pak Wisnu pada saat melaksanakan kegiatan tadi? Saya lebih lega dan lebih senang Pak ketika kita lebih rileks ya dalam pembelajaran. Artinya ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional, lalu juga berdiferensiasi, membebaskan, juga kita berpusat pada peserta didik ya tentunya ya. Jadi anak juga ternyata lebih antusias dan lebih senang gitu ketika saya bebaskan, seolah-olah saya tidak mengekang mereka gitu dalam pembelajaran gitu. Ya, apalagi tadi juga nampak anak-anaknya antusias sekali ya dalam pembelajaran. Mungkin seni budaya menjadi pilihan alternatif dari mereka pembelajaran supaya tidak pusing belajar. Betul sekali, luar biasa ya itu Pak Wisnu ya, menjadi tadi menjadi satu pilihan juga dalam pembelajaran yang mungkin bisa merelaksasi mereka. Nah selanjutnya Pak Wisnu, menurut Pak Wisnu hal apa yang menjadi temuan atau pelajaran dari pembelajaran tadi? Temuannya yang saya dapatkan adalah bagaimana ketika kita menerapkan pembelajaran sosial emosional itu dapat membuat siswa lebih aktif, lebih juga bisa merefresh mungkin secara pemikiran, pemahaman dan sekarang kan jam siang, jam ngantuk gitu. Itu juga ketika itu diterapkan ternyata lebih antusias kepada siswa gitu. Oh itu KSE-nya ya. Iya, KSE-nya yang berperan di sana. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah melaksanakan pra observasi di awal. Nah, ada tujuan, ada strategi, area pengembangan. Nah, menurut Pak Wisnu, apakah area pengembangan dan tujuan atau strategi tadi tercapai atau sudah berhasil? Iya, secara keseluruhan sebetulnya tercapai. Untuk tujuan pembelajaran tercapai, di mana anak bisa menampilkan, memahami, kemudian juga bisa merefleksikan diri bagaimana pembelajaran yang mereka dapatkan begitu. Bahkan sampai anak mempresentasikan. Ya, hanya memang ukurannya kita bukan ukuran mahir karena dalam proses pembelajaran, sehingga saya melihat bahwa anak mau berproses pun, anak mau menampilkan pun baik dan kurangnya ya itu kembali kepada proses gitu. Itu yang saya lihat. Kalau menurut Pak Wisnu, apakah pembelajaran tadi ada kendalanya? Sejauh ini yang saya lihat memang tidak terkendala apapun, hanya ada salah satu kendala yang berkaitan dengan teknis barangkali. Ketika ini dilakukan di kelas, ini kan di lab Pak, ini di lab yang fasilitas internet ada, listrik ada. Ketika kita melakukannya di kelas akan terhambat fasilitas itu gitu. Ketika misalkan, makanya ini kita dialihkan ruangan begitu. Nah, selanjutnya setelah pembelajaran ini, apakah ada rencana tindak lanjut dari Pak Wisnu untuk penerapan pembelajaran ke depannya? Jelas akan terus dikembangkan Pak, kekurangan-kekurangan yang saya rasakan tadi, kemudian kelemahan-kelemahan saya dalam menyampaikan materi itu akan terus ditingkatkan. Kemudian juga rencana tindak lanjut saya akan mendiseminasikan ke teman-teman, karena memang perlu diketahui juga rekan sejawat ya, bagaimana proses-proses pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang seperti itu. Iya. Oke, Pak Wisnu, terima kasih ya. Hari ini saya sudah belajar di sini, belajar bersama ya. Apalagi tadi melihat rangkaian kegiatannya sangat luar biasa, menggugah anak. Terus terang saya belajar banyak di sini. Terima kasih banyak sama-sama. Terima kasih, itu saja Pak Wisnu percakapan kita hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum.